Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang sakit? Alhamdulillah baik, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Hmm, sepertinya hadir semua, Bu. Oke. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai gerak parabola. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak gerak parabola itu apa? Eh, Parabola itu adalah suatu benda yang bergerak pada lintasan parabola, Bu. Ada yang tahu lagi? saya, Bu. Ya, Aina silakan. Gerak parabola adalah perpaduan gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi, gerak parabola itu merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Nah, kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tentang kecepatan dalam arah sumbu X dan Y, vektor besar dan arah kecepatan, waktu untuk mencapai titik tertinggi dan titik terjauh, koordinat titik tertinggi dan titik terjauh, kecepatan pada titik terjauh. Pada ini gambar ini, nah semuanya setuju kalau Ibu bilang di sini adalah fenol? Setuju, Bu. Setuju. Nah, pada saat gerak pertama itu tentu ada kecepatan awalnya, ini adalah V0-nya. Nah, untuk mencari, kita akan mencari kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y. Kita proyeksikan ke atas pada sumbu Y, jadi ada V0 Y dan juga ada Vx-nya, ada V0 X-nya. Nah, ada yang tahu nggak gimana mencari Vx dan Vy-nya sehingga di sini ada cos nih. Vx ini sama kan V0 cos apa? Ada yang tahu nggak cos itu dari mana? Saya, Bu. Ya, Inai? Kalau tidak salah, ini diperoleh dari dengan cara trigonometri, Bu. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, jadi ini benar berasal dari trigonometri. Kenapa dikatakan berasal dari trigonometri? Nah, gini. Kita kan proyeksikannya dari V0, ada V0 X dan juga ada V0 Y. Nah, di sini kita anggap di sini ada alfanya. Nah, di sini ada alfanya, maka pada sumbu X berlaku ada sisi depan dan juga sisi miring. Nah, sisi depan dibagi dengan sisi miring itu adalah cos. Benar? Benar, Bu. Nah, makanya di sini Vx sama dengan V0 cos apa. Nah, kalau Vy-nya apa? Vy-nya adalah V0 sin apa. Kenapa sin apa? Ini Vy ini kan sisi miring kan? Nah, sisi miring Vy ini adalah sisi samping. Nah, sisi samping dibagi dengan sisi miring itu adalah sin, ya. Makanya kecepatan pada sumbu Y sama dengan V0 sin alfa. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apakah slide-nya kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, kemudian kita lihat kecepatan dan perpindahan dalam arah sumbu Y. Nah, ke sumbu kecepatan dalam arah Y, komponen gerak menurut sumbu Y adalah GLBB. Dan dengan V0 Y sama dengan V0 sin AT. Dan AY sama dengan G. Oleh sebab itu, arah Y memenuhi persamaan berikut. Nah, sebelumnya, nih, ini kan tadi seperti Ibu jelaskan nih, ada V0 Y-nya. Tadi kan tidak tertulis di slide sebelumnya. Jadi V0 Y sama dengan V0 sin AT. Nah, AY kenapa min G? Ada yang tahu? Nah, AY kenapa ini adalah min G? Nah, karena pada saat terjadi gerak parabola, yang berlaku bukan percepatan, tapi yang berlaku adalah percepatan gravitasi yang akan menyebabkan dia itu akan jatuh ke bawah. Nah, makanya karena dia berlawanan dengan arah percepatan, makanya di sini adalah min. Jadi min G. Nah, seperti itu.
Oleh sebab itu, arah sumbu Y memenuhi persamaan berikut. VY sama dengan V0 sin alfa GT. Nah, sebelumnya ini tuh ada dari mana sih? Kan rumus ini. Ada yang tahu nggak? Persamaan dari GLBB itu apa aja? Saya, Bu. Ya, Lutfi? P sama dengan P0 ditambah AT. Nah, benar. Nah, jadi pada sumbu Y ini kan kita berlakunya GLBB tadi kan? Ya. Nah, makanya situ sama dengan VY. Tadi adalah V0 ditambah dengan AT. Nah, sebelumnya kita kan udah nyari nih. V0Y-nya kan di sini adalah V0 sin alfa. Ya. V0 sin alfa. Nah, makanya di sini VY itu sama dengan V0 sin alfa dikurang dengan GT. Nah, tadi kan ditambah AT nih, sekarang dikurang GT. Kenapa? Karena tadi itu percepatan kan yang digunakan di sini itu kan gravitasi, ya kan? Yang menyebabkan percepatan dia itu jatuh ke bawah itu kan yang berguna itu adalah gravitasi. Jadi nggak ada percepatan A, yang kita gunakan adalah percepatan gravitasi. Jadi A-nya diganti dengan G. Makanya sini kurang dengan GT. Nah, kemudian ada yang tahu lagi nggak GLBB itu apa lagi? Persamaan GLBB apa lagi? Ada yang tahu? Tadi kan ada V0 sama dengan P sama dengan V0 ditambah AT. Itu, nah, Bu. ada yang lagi? V0 kuadrat ditambah 2AT, 2AX. Nah, tepat sekali. Jadi, benar nih. Pada GLBB itu berlaku V0 sama V0 kuadrat. V kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat. Nah, V0 kuadrat ini ditambah dengan 2AS. Nah, V0-nya, nah, V tadi itu, ini Ibu nggak bikin di sini ya. Kalau mau catat, dicatat. Nah, VY itu sama dengan V0Y kuadrat ditambah dengan kan 2AS kan. S, perhatikan gambar ini lagi. Nah, S itu di sini nih. Kalian tahu kan S itu adalah perpindahan. Nah, perpindahan atau jarak. Jarak ini di sini kita gunakan pada vertikal. Itu adalah H-nya. Nah, S itu dapat kita ganti sebagai H di S. Tapi S-nya dapat kita ganti sebagai H. Artinya sama aja sih. Nah, sehingga itu menjadi A-nya diganti G, S-nya kita ganti menjadi H. Sehingga VY kuadrat itu sama dengan V0Y kuadrat ditambah dengan 2GH. Nah, sehingga S, apabila kita rumus yang tadi kita balikkan, itu ini Y sama dengan S. S itu sama dengan V0 sin AT dikurang dengan setengah GT. Dari situ asal dari rumusnya. Baik, selanjutnya ada vektor, besar, dan arah kecepatan. Nah, vektor komponen vektor itu selalu ada I dan J. Misalnya kalau komponen vektor A betul berarti ada AI, BJ, ada dan selanjutnya. Nah, ini makanya R sama dengan XI ditambah YJ. Ini adalah komponen dari vektor. Nah, kemudian N-nya kita masukin aja nih. N-nya kan kita dapat tadi ya. Ya kan, kita dapat adalah V0 cos AT. Terus Y-nya kita masukin lagi, jadi V0 sin alfa dikurang, maaf ini alfa ya, alfa ini bukan A ya, kalau A itu percepatan, alfa ini adalah sudut. Nah, ditambah V0 sin alfa dikurang dengan setengah GT kuadrat, ini pada komponen pada sumbu Y yang tadi. Kemudian, besar kecepatan, ini sama kayak kita menjumlahkan vektor atau mencari nilai besar dari vektor. Ini sudah kita pelajari di kelas 10 kemarin. Nah, VR itu sama dengan AK dari VE kuadrat ditambah dengan VY kuadrat. Nah, arah kecepatannya atau tan alfanya itu sama dengan VY per VX. Dan, atau tan alfanya sama dengan VY sin alfa dikurang dengan GT dibagi dengan V cos alfa. Nah, sudut alfa dapat bernilai plus atau minus. Itu tergantung pada nilai VY karena VX selalu positif.
Nah, kemudian kita akan menentukan titik tertinggi dan titik terjauh. Nah, waktu untuk mencapai nilai tertinggi. Waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai tertinggi dapat dihitung dengan kecepatan atau komponen arah vertikal atau TY sama dengan 0. Sehingga T dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Nah, sebelum kita lanjutkan ke persamaan ini ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kenapa VY itu sama dengan 0? Saya, Bu. Yang tahu Ibu kasih hadiah ya. Nilainya Ibu tambahkan plus. Ada yang tahu? Saya, Bu. Nah, silakan Lutfi. VY-nya itu 0 karena waktu bergerak benda itu masih bergerak ke horizontal sehingga PY-nya itu 0, tetapi PX-nya itu belum tentu 0, Bu. Nah, tepat sekali. Nah, benar sekali kalau PY itu pada saat kita bergerak. Nah, gambar yang tadi tuh pada saat titik tertinggi itu dia kan masih vertikal nih. Nah, kecepatan vertikal itu kalau GLBB itu kan selalu konstan. Nah, selalu ada di titik manapun, PX-nya itu juga selalu ada. Mau di titik dia. Nah, kita kembali ke gambar awal ya. Oke. Nah, mau di sini, mau di sini, mau di sini, atau di sini, PX itu akan selalu ada. Karena GLBB itu konstan, V-nya akan selalu ada. Nah, kalau di sini, pada kecepatan ini kan titiknya. Nah, VY-nya itu juga sama dengan 0, karena sudah tidak ada lagi Y-nya. Terus, nah, sehingga VY sama dengan V sin alfa dikurang GT. Ini itu kita dapat dari yang kita dapatkan tadi, yang VY yang tadi. Masih ingat? Yang GLBB yang kita dapatkan tadi. Yang VY itu sama V sin alfa yang kita cari pakai trigonometri tadi. Ya, lupa? Masih ingat kan? Nah, baru semenit lalu masa lupa ya kan? Ini adalah VY sama dengan V sin alfa dikurang dengan GT. Nah, VY-nya itu kan 0. Kita masukin nih, 0 di sini. 0 sama dengan V0 sin alfa dikurang GT. Sehingga V0 sin alfa sama dengan GT. Jadi waktu yang diperlukan adalah tinggal G-nya kita pindah ruaskan. Jadi V0 sin alfa dibagi dengan G. Nah, ini tadi nilai titik tertingginya ya. Nah, koreksi. Ini untuk nilai titik tertinggi. Nah, kemudian waktu untuk mencapai nilai titik terjauh itu 2 kali titik tertinggi. Kenapa? Nah, balik lagi nih sama gambar yang tadi. Ini titik tertinggi. Nah, waktu untuk mencapai titik tinggi ini setengah kan? 1. Ya kan? Titik terjauhnya di mana? Titik terjauh dia saat dia akan jatuh. Berarti dia 2 kali. Dia sampai di sini 1, dia sampai sini 1. 2 kan? Ya kan? Ya kan sampai sini. Nah, ini kan sama dengan setengah nih. Kalau dibagi 2 ini setengah nih. Nah, mencapai titik ini itu dapat nilai misalnya dari sini ke sini, itu misalnya 2 second, maka dari sampai ke sini sampai turun ke bawah, maka ditambah lagi dengan 2 second. Jadi 4 second. Makanya dikatakan bahwa pada saat titik terjauh, ini T yang tadi tinggal kita kaliin 2 aja. T sama dengan 2 V0 sin alfa dibagi dengan G. Nah, hal ini dapat diperoleh dari keadaan awal sampai titik puncak dan dari titik puncak sampai memotong sumbu X kembali. Benda menempuh panjang lintasan yang sama Y sama dengan 0. Nah, persamaan jarak, ingat tadi persamaan jaraknya? Persamaan jarak yang kita dapat tadi, persamaan perpindahannya yaitu Y sama dengan V0 sin alfa T dikurang dengan setengah GT kuadrat. Nah, Y-nya dimasukin 0. Sehingga V0 sin AT dikurang dengan setengah GT kuadrat. Sehingga V0 ini pindah ruas ya. Nah, pindah ruas otomatis ini positif. 0 ini kan V0. Nah ini ya, jangan sampai salah ketika kalian memindahkan ruas. Ketika ini perkalian atau di sini adalah titik, V0 sin AT dikali dengan setengah GT kuadrat, kalau dipindahkan maka dia akan 0. Nah, kalau ini kurang, kalau dipindahkan maka hanya akan berubah tanda aja.
sehingga fenol sin alfa ini dipindah ruaskan jadi positif setengah GT kuadrat, sehingga T sama dengan 2 fenol sin alfa. Nah, mungkin itu saja. Sebelumnya Ibu bagi dulu ya. Ini ada tugas per kelompok. Nah, tugas per kelompoknya itu adalah mencari apa-apa saja contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kelompoknya Ibu bagi ya. Nah, absen dari nomor 1 sampai 5 itu kelompok 1, 6 sampai 10 itu kelompok 2, 11 sampai 15 itu kelompok 3, dan seterusnya dibagi 5 ya. Nah, tugasnya itu kan jadi mencari apa saja gerak parabola dari kehidupan sehari contohnya. Nah, kemudian di minggu depan akan Ibu tanyakan satu persatu apakah kalian mengerti contohnya itu bagaimana. Nah, kalian mengerti contohnya penerapan itu bagaimana. Nah, jika kalian sudah paham, misalnya nih Ibu kasih contoh, kalian kasih misalnya bola gitu. Kayak lihat contoh orang main bola gitu, kayak dari gerak parabolanya. Nah, Bu, ini adalah fenolnya di sini, Bu. Fenol F-nya di sini, gini-gini kan. Seperti itu dari kehidupan sehari-hari, kalian harus tahu juga. Dari satu kelompok itu minimal 2 contoh ya. Nah, bagi yang bisa menjawab pertanyaan Ibu minggu depan tentang ini, tentang bisa menjelaskan semuanya, maka akan Ibu bebaskan dari kuis minggu depan. Karena minggu depan kita akan mengadakan kuis sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Nah, ada pertanyaan sebelum Ibu menutup pelajaran? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.